Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku kelas 9, mari kita belajar bersama untuk persiapan mengikuti ujian madrasah. Akan kami bacakan kisi-kisi soal ujian madrasah MTS Nahdlatul Muslimin mata pelajaran Shorof. Ini nanti bisa diperhatikan anak-anak bab mana yang perlu dipelajari untuk persiapan ujian. Mulai awal, karena ujian madrasah itu tidak melulu pelajaran kelas 9, kelas 8 masuk, kelas 7 juga masuk. Berarti al-amsilatu tasrifiyah mulai awal sampai akhir kelas 9 yang sudah saya sampaikan kemarin terakhir, itu nanti menjadi bahan-bahan utama dalam mengerjakan ujian madrasah. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Mudah-mudahan persiapan demi persiapan kita menghadapi ujian madrasah selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kesempatan untuk belajar semua pelajaran yang akan diujikan di madrasah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah perlu kita pelajari dan perlu kita pahami tentang bab pertama, yaitu fi'il sulasi mujarrad. Menjelaskan tentang apa itu fi'il sulasi mujarrad. Dan harus kita pahami juga tentang bab-bab dari fi'il sulasi mujarrad itu, yang mana bab dari fi'il sulasi mujarrad itu jumlahnya ada 6. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, terakhir adalah fa'ila yaf'ilu. Biasa ada rumus fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Itu adalah fi'il sulasi mujarrad. Begitu juga kita harus persiapkan mauzun dari masing-masing ke-6 bab yang ada. Itu harus kita pilah-pilah antara ini mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu dan mana mauzun yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu dan seterusnya. 2, harus memahami macam-macam bina. Sudah tertulis di samping kitab al-amsilatu tasrifiyah, macam-macam bina. Ada bina sokheh, ada bina misal, ada bina ajwaf, ada bina nakis, mudhoaf, lafif mafruk, lafif makrun, macam-macam. Itu nanti kita pelajari bersama. Terus kita lanjut memahami perubahan segot dari fi'il sulasi mujarrad itu sendiri. Biasa sudah pernah saya sampaikan, shorof itu indah. Dari satu kata bisa menjelma menjadi beberapa perubahan. Contoh nasoro menolong, itu bisa sedang menolong, akan menolong, orang yang menolong, orang yang ditolong, tolonglah, janganlah menolong, waktunya menolong, tempatnya menolong, alat untuk menolong. Itu adalah perubahan segot. Jadi makna itu akan berubah sesuai dengan segot yang ada, mulai dari fi'il madhi sampai isim alat. Itu persiapan untuk fi'il sulasi mujarrad. Kita lanjut ke fi'il rubai mujarrad.
kita harus mampu menjelaskan apa perbedaan fi'il sulasi mujarrad dan fi'il rubai mujarrad. Kalau fi'il sulasi mujarrad adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli semua tanpa ada tambahan. Kalau fi'il rubai mujarrad terdiri dari 4 huruf asli semua, tidak ada tambahan. Itu dari kata mujarrad. Yang mana bab dari fi'il rubai mujarrad itu hanya ada 1. Harus diingat, hanya 1 bab dari fi'il rubai mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad ada 6, fi'il rubai mujarrad ada 4, ada 1. Kalau fi'il sulasi mujarrad ada 6. Ada 6. 6 untuk sulasi mujarrad, 1 untuk fi'il rubai mujarrad. Kita lanjut ke fi'il rubai mulhaq. Karena fi'il rubai mujarrad babnya hanya ada 1, itu nanti wazannya apa dan mauzun dari fi'il rubai mujarrad itu apa semuanya, itu nanti bisa kita lihat di dalam kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah. Kita lanjut ke fi'il rubai yang mulhaq, yang mana babnya itu ada 7. Ada 7. Mulai dari bab yang pertama, dari bab mulai sampai dengan bab yang ke-7, nanti bisa dilihat apa perbedaan-perbedaan antara bab 1 dengan bab yang lain. Untuk bab fi'il rubai mulhaq itu rata-rata mauzunnya hanya 1. Hanya 1. Kita lanjut lagi. Simpel saja. Fi'il sulasi mujarrad itu nanti kita bisa urai secara panjang apa wazannya, apa segotnya, dan bagaimana maknanya. Fi'il rubai mujarrad pun begitu. Nanti dalam pertanyaan ada semisal apa wazannya, apa segotnya, terus bagaimana artinya. Dengan segot itu artinya berubah menjadi bagaimana. Dari kata mungkin kolnasa, pakai pecis, itu kalau fi'il madhi artinya sedang memakai pecis. Mungkin kolnis contoh, itu apa segotnya. Terus bagaimana artinya lafat atau dari kata kolnis. Kita lanjut lagi. Kita harus mampu memahami dan mampu menjelaskan macam-macam fi'il sulasi mazid. Sulasi mujarrad sudah, fi'il rubai mujarrad juga sudah, terus fi'il rubai yang mulhaq tadi sudah. Kita lanjut ke materi kelas 8, fokus pada fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mazid itu ada beberapa macam. Ada fi'il sulasi mazid biharfin, ada fi'il sulasi mazid biharfaini. Biharfin berarti fi'il sulasi yang mendapatkan 1 tambahan, 1 huruf tambahan. Kalau fi'il sulasi mazid biharfaini berarti fi'il sulasi yang mendapatkan 2 huruf tambahan. Contoh fa'ala, itu ada tambahan alif setelah huruf fa. Af'ala itu juga wazan dari fi'il sulasi mazid bi harfin, ada tambahan hamzah pada awal kata. Af'ala dari kata fa'ala. Akroma dari kata karoma, ada tambahan hamzah. Terus fi'il sulasi mazid ada yang bi harfaini, tafa'ala. Tafa'ala itu nanti ada berapa macam dan ada berapa bab dari fi'il sulasi mazid bi harfin, terus ada berapa bab dari fi'il sulasi mazid yang bi harfaini.
Begitupun mauzunnya yang ada dalam kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah. Fi'il sulasi mazid bisalah sati ahrufin, berarti fi'il sulasi yang mendapatkan tambahan 3 huruf, mendapatkan 3 huruf tambahan. Fi'il sulasi berarti fi'il 3, mazid berarti mendapatkan tambahan bisalah sati ahrufin 3 huruf. Dari kata fa'ala, mungkin fa'ala bisa mendapatkan 3 huruf sekalian. Kita lanjut fi'il tasrif lugawi. Kita juga harus bisa membedakan antara tasrif istilahi dan ada juga tasrif lugawi. Kalau tasrif istilahi berarti mulai materi kelas 7 dan kelas 8. Untuk materi tasrif lugawi fokus pada kelas 9. Untuk tasrif lugawi itu kita mulai dari fi'il madhi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu tasrif lugawi untuk fi'il madhi yang mabni maklum. Itu nanti ada semisal pertanyaan fa'ala, itu domirnya apa, terus wakeknya apa. Kalau domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Seperti yang sudah kita pelajari bersama. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ana, nahnu, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, fa'altu, fa'alna. Wazan dari fi'il sulasi, fi'il madhi yang binaknya maklum. Terus untuk fi'il madhi binaknya majhul, mabni majhul, mabni lil maf'ul, fu'ila, 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 fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna, fu'iltu, fu'ilna. Panjang. Domirnya sama. Untuk wakek, kalau kita urutkan mulai atas berarti ada mufrad mudzakkar ghaib, tasniyah mudzakkar ghaib, jamak mudzakkar ghaib, mufrad muannas ghaibah, tasniyah muannas ghaibah, ada jamak muannas ghaibah. Terus dilanjut ke bawah, mufrad mudzakkar mukhatab, tasniyah mudzakkar mukhatab, jamak mudzakkar mukhatab. Kita lanjut anti, mufrad muannas mukhatabah, tasniyah muannas mukhatabah, jamak muannas mukhatabah. Ana berarti mutakallim wahdah, nahnu mutakallim ma'al ghair, mutakallim ma'al ghair. Terus kita lanjut ke tasrif lugawi yang fi'il mudhari' mabni maklum, berarti yaf'ulu wazannya, yaf'ulu, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu, af'ulu, naf'ulu. Fi'il mudhari' mabni lil fa'il atau mabni maklum.
Itu wazannya. Untuk mauzun nanti bisa kita amati di kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah. Kita lanjut ke fi'il mudhari' mabni majhul atau mabni lil maf'ul. Wazannya adalah yuf'alu. Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna. Tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna. Tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna. Tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna. Uf'alu, nuf'alu. Uf'alu, nuf'alu. Itu fi'il mudhari' mabni lil maf'ul atau mabni majhul. Mabni majhul. Kita lanjut persiapan, yaitu memahami tasrif lughawi bab fi'il amar. Fi'il amar. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Itu fi'il amar yang wakilnya adalah lil mukhatab. Kalau yang lil ghaib berarti liyaf'ul, liyaf'ula, liyaf'ulu, litaf'ul, litaf'ula, liyaf'ulna. Liyaf'ulna. Kalau dibalik berarti liyaf'ul dulu, nanti baru uf'ul. Fi'il amar ada yang mabni lil fa'il, ada yang mabni lil maf'ul. Terus kita lanjut, fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun taukid. Nun taukid itu ada dua macam. Satu, nun taukid saqilah, yaitu dengan wujud nun yang diberi tasdid. Dua adalah nun taukid khafifah, nun sukun. Hukum dari fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun taukid, baik itu nun taukid khafifah atau nun taukid saqilah, hukumnya mabni fathah. Yadribanna, yadribanna, ba itu di harokati fathah, namanya mabni fathah. Lanjut kita pelajari bab domir. Domir itu ada yang mahal rofa, ada yang mahal nasab, ada yang mahal jer. Dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, dorobana. Itu contoh fi'il isim domir yang mabninya atau mahal nasab karena kedudukannya menjadi maf'ul bih. Dorobuhu, dorobuhuma, dorobuhum, dorobtumuhu, dorobtumuhuma, dorobtumuhum. Ada. Kalau fi'il mudhari' yadribuhu, yadribuha, yadribuhum, yadribuha, yadribuhuma, yadribuhunna. Fi'il mudhari' yadribu, yadribuha, yadribuhum, yadribuha, yadribuhuma, yadribuhunna. Lanjut sampai bawah. Terus domir, isim domir yang mahal jer. Mahal jer itu ada yang bil harfi, ada yang bil ismi. Bil harfi contoh umpama lafadz huruf jer ila, ilaika, berarti ka itu domir mahal jer karena didahului huruf jer ila, berarti dinamakan domir mahal jer. Jernya itu bil harfi karena dengan huruf jer. Ada yang bil ismi, contoh baitun, rumah, rumah kamu, baituka, baituka, ka itu domir mahal jer karena kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih wajib dibaca jer. Baituka itu contoh mahal jer, jernya bil ismi karena kedudukannya menjadi mudhof ilaih.
madrasah kamu, madrasatuka. Kalau laki-laki, kalau perempuan satu, madrasatuki, madrasah kamu perempuan satu. Masjiduka, baituki, baituhu, baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baiti rumah saya, baituna rumah kita. Itu adalah sekilas yang perlu dipelajari bersama untuk persiapan ujian madrasah pada tahun ini. Saya berdoa mudah-mudahan anak-anak selalu semangat belajar. Semangat belajar agar supaya nilai yang akan kita peroleh tidak mengecewakan kita pribadi, tidak mengecewakan orang tua kita yang selama ini sudah membiayai kita untuk belajar di MTS Nahdlatul Muslimin ini. Saling berdoa, mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang selalu mengajar juga diberikan kesehatan, anak-anak juga selalu dianugerahi kesehatan, zahir batin, selamat, bisa selalu mengikuti pembelajaran yang ada. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.